Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah kecerdasan buatan. Saat ini akan mempresentasikan proyek akhir kami tentang sistem pendeteksi BMI. Sebelumnya izinkan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan nama saya Arturito Kenjam. Kenalkan, nama saya Cakranantala Priyambodo. Perkenalkan, nama saya Leonard Gemilang Putra Merdeka Gustiansyah. Kenalkan nama saya Morris Brantonius Sitinjak. Kenalkan nama saya Rino Octavia Ridwan. Baik, pada saat ini kita masuk ke project overview, di mana pembahasan presentasi pada kali ini ada beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang. Kemudian definisi permasalahan, definisi metode, definisi bahasa, source code, pembahasan, screenshot, demo program, masalah, solusi, serta kesimpulan. Kita langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang mengapa kita melakukan proyek tentang BMI ini. Di mana pada era modern saat ini, masalah berat badan menjadi tantangan serius bagi banyak orang, baik kelebihan berat badan atau obesitas maupun kekurangan berat badan atau kekurusan, yang tentunya dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Faktor utama yang mempengaruhi berat badan seseorang ialah pola hidup dan pola makan. Dalam upaya membantu individu mengelola berat badan, kami mengembangkan sebuah program khusus yang fokus pada perhitungan Body Mass Index atau BMI. Program ini tentunya tidak hanya memberikan informasi tentang BMI, melainkan juga memberikan rekomendasi konkret terkait pilihan makanan, minuman, dan jenis aktivitas yang dapat mendukung pengguna dalam mencapai BMI yang ideal. Dengan pendekatan ini, kami berupaya tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberikan panduan praktis agar individu dapat mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat. Tujuan utama program ini adalah membantu individu mencapai dan menjaga berat badan ideal, sehingga dampak buruk terhadap kesehatan seperti risiko diabetes dan penyakit jantung dapat diminimalkan. Baik, untuk definisi permasalahannya, masalah berat badan ini merupakan isu kesehatan yang lumayan kompleks di era modern ini. Seperti dari latar belakang sebelumnya, akses untuk makanan ini membuat semakin gampang, yang membuat semakin banyak orang mengalami obesitas. Tapi juga agak susah juga karena banyak orang yang punya mungkin sedikit gangguan kesehatan gitu, jadi bisa kekurangan berat badan atau kurus yang dapat memberikan dampak yang serius bagi kesehatan baik fisik maupun secara mental. Kelebihan dari berat badan ini punya banyak sekali kekurangan. Yang pertama adalah seperti serangan jantung koroner, stroke, bisa juga keterkaitan diabetes yang ya bisa menyebabkan serangan jantung dan masih banyak lagi. Kemudian dari kekurangan berat badan seorang itu bisa berisiko lebih mudah sakit, serta sel-sel dalam tubuhnya itu semakin susah beregenerasi yang membuat sistem kekebalan tubuhnya itu semakin lemah. Dan kemudian metode yang kami gunakan dalam proyek ini, kita menggunakan rule base, di mana rule base ini merupakan sebuah sistem yang berbasis aturan yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi pengetahuan untuk menafsirkan informasi yang bermanfaat. Rule base sendiri ini digunakan untuk menyusun aturan-aturan dan memenuhi standar terkait dengan body mass index, serta memberikan rekomendasi makanan, minuman, dan olahraga dalam menunjang target BMI ideal kita. Python ini digunakan karena bahasa ini sangatlah simple dan juga lumayan cepat dalam perkembangan kecerdasan buatan untuk proyek BMI ini. Kemudian ada alasan selanjutnya yaitu karena dalam pengembangan uh, pengembangan perangkat lunak, sintaks yang lumayan pendek itu lumayan yang mudah itu lumayan sangat gampang untuk membuat sebuah aplikasi dengan Python itu punya banyak library yang dapat menunjang pembuatan kecerdasan buatan aplikasi kecerdasan buatan ini. Oke, untuk definisi bahasa. Language yang kami pakai untuk membuat program ini adalah Python. Eh,
Penggunaan Python didasarkan karena kemampuannya dalam berintegrasi dengan library seperti NumPy, Pandas, dan banyak lain yang berguna untuk analisis data dan pemodelan. Hal tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih dalam pengolahan data, serta dalam melakukan implementasi aturan terkait BMI, dan juga komunikasi pendekatan rule-based dan Python diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan optimal dalam menunjang BMI yang ideal. Kemudian untuk selanjutnya ada screenshot dari source code. Yang pertama dari kelas MyApps. Next. Kemudian kelas input. Next. Kemudian ada kelas result GUI. Next. Kemudian untuk pembahasannya dalam program terdapat 3 kelas tadi, MyApps, Input Data GUI, dan Result GUI. Pada kelas MyApp merupakan frame GUI awal untuk memasuki aplikasi. Jadi si user akan menekan tombol masuk, di mana si user akan diarahkan ke dalam aplikasi. Kemudian untuk kelas input data, di sini merupakan frame GUI di mana frame ini pengguna diminta memasukkan data diri berupa jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, usia, frekuensi olahraga per minggu, berotot atau tidak. Kemudian user akan menekan tombol konfirmasi yang kemudian akan diarahkan kepada kelas result GUI. Kemudian pada kelas result GUI, data yang telah dimasukkan tadi akan diproses terlebih dahulu dengan beberapa function. Yang pertama yaitu ada hitung BMI yang digunakan untuk menghitung indeks BMI dari user. Kemudian yang kedua ada cek BMI yang digunakan untuk menentukan kategori user apakah termasuk underweight, normal weight, overweight, ataukah obesity berdasarkan indeks BMI yang telah didapatkan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu cek berotot yang digunakan untuk memastikan bahwa user memiliki kelebihan lemak atau tidak yang akan berpengaruh pada perhitungan selanjutnya pada saat kategori user overweight ataupun obesity. Kemudian yang keempat ada function hitung kalori Muffin. Pada function ini digunakan untuk menghitung kalori yang dibutuhkan oleh user ketika sedang beraktivitas dalam sehari, tidak termasuk dalam olahraga. Kemudian hasilnya kemudian dikalikan dengan seberapa banyak frekuensi user melakukan olahraga dengan menggunakan poll. Jadi function ini akan memberikan 2 nilai, yaitu total kebutuhan kalori dalam sehari dan kalori ideal yang dibakar saat olahraga. Kemudian function yang kelima yaitu hitung kalori per makan. Jadi digunakan untuk menghitung kalori sekali makan. Total kebutuhan kalori sehari dibagi 3. Kemudian dalam function ini akan melakukan pengecekan. Jika user dalam kategori BMI underweight, maka kalori setiap makan akan ditambah sebanyak 20%. Sedangkan ketika user overweight ataupun obesity, maka kalori setiap makan akan dikurang sebanyak 20% jika user tidak berotot. Hal ini bertujuan untuk si user agar mendapatkan BMI yang ideal. Kemudian yang keenam ada function recommend food yang digunakan untuk memilih rekomendasi menu makanan dari data yang telah dikelompokkan menjadi sayur, buah, daging, nasi atau roti, dan minuman dengan berdasarkan kalori yang dibutuhkan dalam satu kali makan. Sehingga dalam function ini menghasilkan 5 rekomendasi menu dengan porsi yang telah ditentukan. Kemudian untuk function yang ketujuh yaitu recommend activity yang digunakan untuk memilih rekomendasi aktiviti olahraga dari data berdasarkan kalori ideal yang dibakar saat olahraga. Jadi berat badan si user akan dikonvert terlebih dahulu dari kilogram ke lb, kemudian melakukan scanning pada data dan mengambil semua aktivitas dengan penggunaan kalori di bawah dari kalori ideal yang dibakar saat olahraga. Kemudian hasilnya akan ditampilkan pada kotak teks hasil. Ada juga 2 tombol yaitu tombol refresh untuk
apabila untuk digunakan si user apabila si user merasa rekomendasi menu kurang memuaskan. Kemudian ada tombol back untuk kembali pada frame input data GUI. Untuk sini bisa dilihat screenshot-screenshot dari GUI dalam program yang kami buat. Pertama-tama user bisa masuk ke dalam aplikasi dan lalu bisa input data dan nantinya akan mendapatkan uh, hasil rekomendasi menu dan aktivitas dan juga kalori ideal per porsi makan. Baik, sekarang akan masuk ke demo programnya. Nah, pada saat memasuki program ini, user diminta untuk mengklik masuk untuk menghitung BMI mereka. Nah, ketika user sudah mengklik masuk, mereka bisa menginput data mereka. Seperti contoh, kita akan memasukkan jenis kelaminnya laki-laki. Lalu untuk berat badan sendiri, kita akan memasukkan datanya yaitu 80, lalu tinggi badannya 170, dan untuk usianya 20, dan frekuensi olahraga per minggunya 1 kali. Ya, untuk berotot, kita akan set di yes saja. Lalu user akan diminta untuk mengklik mengkonfirmasi untuk masuk ke hasilnya. Nah, dari data yang sudah dimasukkan tadi, didapat kategori BMI usernya yaitu overweight. Nah, bisa dilihat di samping kanannya, di situ terdapat datanya yaitu terdapat BMI. BMI usernya didapat 27,68 dan masuk ke kategori overweight. Lalu didapat juga kebutuhan kalorinya berdasarkan rumus Mifflin, lalu yang kalori ideal dibakar saat olahraga, lalu juga didapat kalori ideal sekali makan. Lalu di sini terdapat rekomendasi menu. Di sini itu terdapat 5 rekomendasi menu. Dan apabila user merasa tidak puas dengan rekomendasi menu yang ditampilkan di sini, dapat diklik tombol refresh di sebelah kanan box putih tersebut. Nah, ketika sudah diklik, terdapat perubahan. Nah, dari yang tadinya taco, menu satunya menjadi donat. Nah, di sini sudah terbukti bahwa menu rekomendasinya sudah terrefresh, yaitu atau terbarui. Lalu dapat dilihat selanjutnya di bawahnya. Nah, di bawah ini terdapat aktivitas yang direkomendasikan. Jadi, aktivitas ini itu direkomendasikan untuk usernya. Nah, terdapat 3 kolom tabel ini, yaitu aktivitas yang dapat dilakukan oleh user, lalu berat badan user yang dikonvert menjadi lbs, dan di sampingnya adalah kalori per kg. Jadi maksudnya itu adalah kalori yang dibakar per kilogramnya. Dan untuk data yang diisi pada kolom 180 lbs ini, yaitu kalori yang dapat dibakar untuk orang yang berberat badan 180 lbs. 180 lb ini ketika dikonvert ke kilogram itu kurang lebih 81,6 kilogram. Baik, jadi sekian demo program yang kami tampilkan. Bisa lanjut ke masalah. Nah, pada pembuatan program ini kami terdapat beberapa masalah, yaitu error yang karena terdapat angka float. Jadi kasus ini itu terjadi ketika kami menginput data berat badannya tidak genap, tidak genap. Maksud saya eh, tidak genap nol belakangnya. Jadi seperti misalnya 66 kilogram sebagai contoh. Nah, ketika memasukkan 66 kilogram ini terdapat error seperti ini karena hasil yang dihasilkan itu berbentuk float, tidak integer. Lalu, next slide. Nah, solusi yang kami lakukan adalah dengan mengubah potongan kode portion size ini. Portion size ini terdapat pada fungsi recommend food. Nah, jadi kami melakukan perubahan pada portion size ini dengan melakukan casting, sehingga dari hasil yang didapat dari random integer ini dirubah menjadi integer, karena di sini kan bisa dilihat perkalian 0,8 dikalikan berat badan. Nah, itu kan sudah pasti hasilnya itu berbentuk float, tidak bulat nol hasilnya. Jadi
benar-benar harus di-convert menjadi integer terlebih dahulu agar programnya bisa dijalankan. Lalu untuk next-nya, nah masalah kedua yang kami dapatkan ini, kami mendapat masalah seperti yang sudah dijelaskan Rino tadi, bahwa kami menambahkan fitur refresh sehingga para pengguna dapat memperbarui rekomendasi menu mereka. Nah, di sini kan dapat dilihat bahwa belum ada fitur refresh ya. Jadi di sini kami masukkan sebagai masalah. Lalu bisa di next untuk solusinya. Nah, solusi yang kami lakukan itu dengan menambahkan fungsi refresh result. Refresh result ini kami tambahkan di kelas result GUI dan dapat dilihat kalau potongan kode ini itu berfungsi untuk memperbarui hitungan BMI-nya karena di sana juga terdapat fungsi calculate BMI. Lalu next. Nah, di sini potongan kode yang ditunjukkan kali ini itu adalah untuk menampilkan gambar button refresh sehingga nantinya bisa diklik. Dan ketika diklik ini akan melaksanakan command refresh result yang tadi, metode tadi yang sudah dibuat. Jadi ketika sudah dibuat program ini, potongan kode ini dimasukkan ke dalam program, button refresh-nya sudah dapat tampil di samping kanan box putih tadi, dan ketika diklik akan sudah muncul rekomendasi menu yang baru sesuai demo program sudah ditunjukkan tadi. Nah, dapat dilihat hasilnya seperti berikutnya. Itu sudah sesuai dengan demo program tadi. Baik, sekarang kita masuk pada kesimpulan yang kelompok kami dapatkan berdasarkan proyek tentang BM ini. Yang pertama, perjalanan menuju berat badan ideal tentunya membutuhkan waktu, usaha, dan dedikasi. Juga melibatkan perubahan gaya hidup seperti makan makanan yang sehat dan berolahraga secara teratur. Yang kedua, pentingnya untuk menjaga berat badan tetap di angka yang ideal, yang tentunya penting untuk kesehatan secara keseluruhan dan dapat membantu mencegah berbagai penyakit seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Dan poin ketiga yaitu pola hidup dan pola makan sehat, yang mana merupakan bagian penting dari perjalanan menuju berat badan yang ideal, yang mana mencakup makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan menjaga keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan proyek akhir tentang BMI kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.